Tafadhol Ustaz Budi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والأجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Ya Rabbi bil بالمصطفى Mustafa بلغ balligh مقاصدنا maqasidana واغفر waghfir lana لنا ma ما madha مضى ya يا واسع wasi'al الكرم. karami. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العامم يا رب Ya Rabbi bil بالمصطفى Mustafa بلغ balligh مقاصدنا maqasidana واغفر waghfir لنا lana ما مضى يا ya واسع wasi'al الكرم. karami. ولن يليق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب Ya Rabbi bil بالمصطفى Mustafa بلغ balligh مقاصدنا maqasidana واغفر waghfir لنا lana ما ma مضى يا madha ya واسع wasi'al الكرم. karami. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب Ya Rabbi bil بالمصطفى Mustafa بلغ balligh مقاصدنا maqasidana واغفر waghfir لنا lana ما ma مضى يا madha ya واسع wasi'al الكرم. karami. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Ya Rabbi bil بالمصطفى Mustafa بلغ balligh مقاصدنا maqasidana واغفر waghfir لنا lana ما ma مضى يا madha ya واسع wasi'al الكرم. karami. اللهم صل وسلم وبارك اللهم عليه صل وسلم وبارك عليه. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu KMK, Kajian Malam Kamis. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun Anda berada dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sudah hadir di tengah kita Ustadz kita dan guru kita bersama, Ustadz Ahmad Sarwat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz? Kabar baik dan kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita selalu berdoa supaya Ustadz dalam keadaan sehat dan kabar baik selalu. Amin. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ustadzi dan juga jamaah sekalian, di KMK malam hari ini kita masih akan melanjutkan membaca matan kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang juga dikenal dengan Mukhtasar Abi Syuja, sebuah matan ringkas dalam mazhab Asy-Syafi'i yang memuat hukum-hukum fikih yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas 4 zakat yang sudah dituliskan oleh Syekhul Mu'allif, yaitu zakat hewan ternak, kemudian emas dan perak, kemudian yang paling akhir kemarin kita berbicara tentang zakat pertanian dan buah-buahan. Insya Allah di malam hari ini kita akan lanjutkan di zakat barang dagangan. Begitu Ustadz? Iya, zakat barang dagangan. Urudut tijarah. Nah, langsung saja saya mengajak Bapak Ibu semuanya jamaah untuk melihat ke layar kaca, menyaksikan buku PDF yang akan kita baca insya Allah. Ya, kita berada di poin yang F, huruf F, syarat wajib zakat harta perniagaan. Oke, nabda bil qiraah insya Allah Ustaz. Tafadhol. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa amma urudut tijarati fatajibu az-zakatu fiha bi syara'ita al-madhkurati fil athmani. Wa amma adapun urudu barang-barang atau timbunan at-tijarah perdagangan, fatajibu diwajibkan az-zakatu zakat fiha atasnya bisyara'ita dengan syarat-syarat al-madhkurati yang telah disebutkan fi pada al-athmani, yaitu emas dan perak. Jadi terkait zakat barang dagangan ini, syarat-syarat yang mewajibkannya adalah sama persis dengan syarat yang ada pada zakat emas dan perak. Begitu Ustaz? Iya, saya sengaja menerjemahkan kata urud dengan istilah timbunan. Kenapa? Karena sebenarnya bisa saja diartikan sebagai barang. Tetapi sebenarnya ketika disebutkan timbunan, ya barang yang ditimbun gitu maksudnya, karena dia mengharuskan disimpannya itu selama setahun. Jadi barangnya ditimbun selama 1 tahun. Biar ada kesan bahwa ini bukan sekedar kita beli dari grosir atau dari agen gitu misalnya, baru ada 2 hari di etalase kita, di toko atau di warung kita, terus kita jual, itu seolah-olah kena zakat. Padahal bukan begitu maksudnya. Jadi barangnya harus disimpan, ya, ditimbun sampai setahun. Nah, baru kalau dia ditimbun selama setahun, baru kena zakat. Nah, kenapa ini saya terjemahkan menjadi urud itu menjadi barang timbunan atau timbunan saja? Karena saya ingin mengesankan yang kuat bahwa yang dimaksud dengan zakat ini adalah menimbun barang yang mau diperjualbelikan. Makanya istilah yang digunakan oleh para ulama itu kompak. Mau di mazhab kita, mazhab Syafi'i, atau di mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, seluruh ulama itu sepakat menyebut dengan istilah urudut tijarah, ya, barang-barang yang disimpan diniatkan untuk diperjualbelikan. Nah, disimpannya selama paling tidak selama 1 tahun itu. Begitu Ustaz Wildan. Baik Ustaz.
kita juga akan mengingatkan untuk jamaah semuanya bahwa syarat ini sama persis dengan yang disyaratkan pada zakat emas dan perak, yaitu ada 5 hal: al-Islam, kemudian al-hurriyah, kemudian al-milkut tam, kepemilikannya dimiliki secara sempurna, kemudian haul dan nisab, ada haul dan ada nisabnya. Persis sama dengan zakat emas dan perak. Begitu tadi. Ya, kecuali kalau emas dan perak itu bendanya adalah emas atau bendanya adalah perak. Nah, kalau yang ini bendanya bisa apa saja. Ya, bisa berupa hewan, bisa berupa katakanlah tanah, rumah, apa dan sebagainya, apapun. Yang penting judulnya dibeli, dimiliki untuk dijual dan ambil untung. Begitu ya. Makanya dibilang istilahnya urudu, ya, hal-hal yang sudah dipersiapkan. Kan al-irdu itu ya, dikatakan sebagai misalnya kalau kita dipersiapkan untuk mendapatkan surga kan, jannatin arduhas samawati wal ardu gitu ya. Luasnya itu sudah disiapkan begitu, memang diniatkan disiapkan untuk akan dibeli untuk bisa dijual dan diambil selisih keuntungannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca, ini kita langsung baca syarahnya atau masih mau baca matannya dulu nih? Kita baca syarahnya saja sekalian dulu saja. Baik. Jadi nomor 1, zakat barang perdagangan adalah syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala buat umat Nabi Muhammad SAW yang didasarkan pada 2 sumber syariat Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Dasarnya kalau di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu, ya, infakkanlah, nafkahkanlah, min thayyibat, dari segala yang baik, ma kasabtum, yang kamu usahakan. Sedangkan kalau dalam hadis disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi nu'addu lil bai'i. Nah, kata-katanya tuh mungkin Ustaz Wildan bisa kasih catatan pakai pulpen otomatis di situ, nu'addu lil bai'i gitu. Jadi Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukan zakat dari barang yang disiapkan untuk jual beli, yang memang dibeli untuk bisa dijual dan ambil untung, gitu ya. Bisa dikasih coretan pakai stabilo atau pakai pulpennya. Dipencet atasnya nggak keluar ya? Enggak, Ustaz. Iya. Ini bukanya pakai Word biasa ini. Oh, pakai Word. Iya, jadi iya saya lupa. Kirain pakai PDF ya. Tapi bisa di blok mungkin, bisa di blok. Nah, gitu ya. Nu'addu lil bai'i, yang kita siapkan untuk dijual. Kita beli untuk bisa dijual. Itu hadisnya begitu. Bisa di-scroll lagi ke bawah. Nah, yang kedua agak kejauhan, saya nggak kebaca. Ya. Kalimat alladzi nu'addu lil bai'i artinya adalah benda atau barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Jadi zakat ini memang bukan zakat jual beli itu sendiri, ya. Banyak orang keliru ya mengira ini adalah zakat perdagangan, bukan. Ini adalah zakat jual beli, juga bukan, ya. Melainkan zakat yang dikenakan atas barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Jadi secara istilah zakat barang perdagangan itu didefinisikan oleh para ulama menjadi kullu ma u'idda lit-tijarati, segala hal yang dipersiapkan untuk dijual, ya, kainatun makanat sawa'un min jinsin tajibu fihi zakatul 'aini kal ibid wal ghanami wal baqar aula kathiyabi wal hamiri wal bighali, gitu ya. Segala benda yang dijadikan objek jual beli dari jenis yang wajib dizakati. Jadi kan kalau yang wajib dizakati kan ada unta, kambing, sapi gitu kan. Ataupun dari yang bukan wajib dizakati. Yang nggak ada kan zakat pakaian itu kan nggak ada. Zakat himar atau keledai itu kan nggak ada. Zakat bagal itu kan juga nggak ada. Keledai sama bagal tuh bedanya apa gitu, kita nggak terlalu paham ya, karena baik keledai itu bagal dua-duanya nggak ketemu. Katanya sih kalau bagal itu hasil kawin silang antara kuda dengan keledai gitu ya. Nah, aslinya kuda, keledai, himar termasuk pakaian itu kan nggak ada zakatnya. Tapi kok jadi kena zakat? Karena dia dibeli
untuk dijual dan dia dimiliki dulu selama setahun, begitu. Jadi karena walaupun dia bukan benda zakat, tapi dia kena zakat ketika dia dimiliki untuk dijual, begitu ya. Yes. Baik, yang nomor 3, zakat urudut tijarah bukan zakat perdagangan, melainkan zakat yang dikenakan atas barang-barang yang dimiliki, entah dengan cara membelinya atau membuatnya, namun memang judulnya untuk diperdagangkan. Dan nomor 4, zakat barang perdagangan ini juga harus dibedakan dengan zakat usaha. Ya, zakat bisnis, zakat perusahaan, bukan itu ya. Sebab yang namanya usaha belum tentu jual beli. Misalnya ada orang menyewakan toko buat orang lain berjualan. Seperti sebagian bisnis waralaba. Dalam hal ini buat orang tersebut bisnis dilakukan sebenarnya bukan jual beli, melainkan menyewakan ruang untuk berjualan. Begitu juga dengan perusahaan. Tidak setiap perusahaan mendapatkan untuk cara memperjualbelikan ya. Tidak dengan cara jual beli. Kadang-kadang sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan hanya dengan cara menjadi perantara atau menjadi broker atau menjual jasa tertentu atau memproduksi barang tertentu. Nah, dihitungnya nomor 6 nih ya. Dihitungnya bukan dari aset yang digunakan untuk perdagangan atau profit yang diterima, namun dari modal yang berputar untuk membeli barang yang diperdagangkan. Misalnya toko kelontong, maka aset seperti bangunan toko, lemari, rak, cash register, tahu cash register kan ya, mesin hitung itu ya. Nah, Nah, yang kalau kita nyetor bayar tuh ke kasir itu kan, kayak di Indomaret gitu ya. Kulkas, timbangan, dan semua perlengkapan yang ada di toko tidak termasuk yang harus dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Yang harus dikeluarkan zakat itu adalah harta yang dikeluarkan untuk membeli stok barang tersebut. Makanya saya kadang-kadang suka menyebutnya nih zakat stok barang gitu. Orang jualan nyetok gitu kan. Nah, stoknya itu yang kena zakat gitu. Bukan berapa omsetnya, berapa lakunya, atau berapa marginnya, berapa untungnya, bukan. Tapi stoknya mana gitu. Stoknya ada apa enggak? Waduh, enggak sempat nyetok kita Pak. Baru datang barang udah habis. Baru datang barang udah habis. Malah enggak kena zakat. Ya, enggak kena zakat yang ini gitu ya. Tapi nanti kan orang kemudian menciptakan zakat-zakat baru yang di zaman dulu enggak ada. Tapi kita lagi ngomongin zakat yang aslinya dulu nih, urudut tijarah. Nanti kalau zakat perusahaan, zakat apa dan sebagainya itu bab yang berbeda, yaitu masuknya nanti dalam bab zakat-zakat modern, tapi nggak ada di kitab kita ini. Ya, ini kan kitab klasik nih, ditulis tahun berapa? Beliau ini hidupnya 400-an ya. Nah, tidak menyebutkan zakat-zakat modern seperti zakat saham, zakat perusahaan dan sebagainya, tidak dikenal di masa itu gitu. Nah, yang nomor 7, nisab zakat perdagangan adalah harga 85 gram emas. Bila uang yang keluar untuk membeli barang yang akan dijual lagi itu telah mencapai nilai angka 85 gram emas, maka sudah cukup nisabnya. Misalnya ya, harga emas sekarang ini 100.000 per gram. Wah, salah tuh Ustaz Wildan. Tolong dikoreksi. Masa emas 1 gramnya 100.000 bukan? Berapa kira-kira Ustaz Wildan? 1 juta Ustaz. Ya, 1 juta lah ya. Oke, kasih titik lagi tuh di habis satunya. Oke. Misalnya ya 1 juta per gram, maka nisab zakat perdagangan 85 kali 1 juta itu sama dengan 85 juta. Nah, gitu. Jadi barang dagangan yang disetok, yang disimpan di gudang untuk dijual gitu ya, itu harus nongkrong dulu selama setahun dalam jumlah nilai paling tidak 85 juta gitu. Belanjaannya 85 juta ya, nongkrong di dalam gudangnya, nggak dijual-jual atau nggak laku gitu istilahnya, itu malah kena zakat gitu. Harganya lumayan juga ya, 85 juta. Nah, dan harus 1 haul ya kan, nomor 8. Untuk bisa dikenakan zakat perdagangan, stok barang yang diperjualbelikan itu harus sudah tersimpan selama 1 tahun Hijriah. Perhitungan haul dalam masalah zakat atau yang dimaksud dengan 1 tahun adalah berdasarkan tahun Qamariyah atau tahun Hijriah, bukan dengan tahun Syamsiah atau yang sering dikenal dengan tahun Masehi. Jadi ya ngitungnya ini hari ini tanggal berapa ya? Zulhijjah kan? Nah, kita kan lebaran kemarin tuh tanggal 10 Zulhijjahnya kan hari Selasa. Nah, ini kan kita udah ketemu dari Selasa ke Selasa kan udah 8. Terus hari ini tanggal 9. Maksudnya udah dari tanggal 10 ketemu hari Selasa tuh ditambah 8, 10 tambah 8 18, berarti ini 19 malam ke 20 gitu ya. Nah, ngitungnya tuh pakai tanggal Hijriah gitu. Ketemu bulan yang sama, tanggal yang sama di 1 tahun berikutnya.
dicek dulu berapa nisabnya, sekarang berapa nisabnya, masih di atas, dua-duanya di atas nisab. Nah, diambil yang sekarang ini berapa jumlah nilai harga barang yang dimiliki sebagai stok. Begitu kira-kira Ustaz Wildan. Baik, Ustadi. Kita selesai dari zakat urudut tijarah penjelasannya. Ada poin-poin yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Bapak Ibu, silahkan siapkan pertanyaannya. Tapi sebelum itu tentu saja saya minta untuk membaca matannya. Yang pertama tadi soal istilahnya begitu ya. Ustadz sudah sejak awal itu menerjemahkan urudut tijarah ini dengan zakat barang dagangan. Jadi barangnya, bukan soal transaksi dagangnya. Yang kena zakat adalah barangnya. Kemudian barang apapun itu semuanya terkena zakat perdagangan kalau memang diniatkan atau ditujukan untuk perdagangan, baik barangnya yang secara personal itu kena zakat, misalnya emas dan perak, hewan ternak, atau misalnya hasil-hasil pertanian gitu ya, itu kan secara personalnya kena wajib zakat. Tapi ketika diperdagangkan maka ikut aturan zakat barang perdagangan. Atau begitu pula hal barang-barang yang secara personal tidak kena zakat, tetapi begitu diperdagangkan dia masuk dalam kategori zakat barang dagang begitu. Ya. Itu yang menarik tadi pertama. Kemudian ada ya semua penjelasan Ustadz menarik tentu saja. Saya tidak perlu mengulangnya. Silakan, tapi Bapak satu Ibu. hal yang Ustadz. belum saya buat kesimpulannya adalah begini. Karena tadi ada syarat harus dimiliki selama 1 tahun, berarti kalau misalnya Babe Sani jualan nasi uduk ya, itu kan nggak akan sampai setahun disimpannya, gitu kan? Nyetoknya itu nggak sampai setahun, gitu. Nah, maka yang di stok nggak sampai setahun ya nasi uduk dibikin tadi sore gitu, ntar malam juga habis, paling jauh besok pagi gitu kan. Nah, jadi kalau dagang nasi uduk itu pastinya nggak akan kena zakat urudut tijarah. Tapi kalau dagang beras mungkin bisa, karena yang diperdagangkan mungkin saja dimiliki selama 1 tahun. Kalau nasi uduknya malah enggak gitu. Kira-kira kebayang ya Ustadz Wildan ya. Jualan makanan kuliner mateng itu pastinya nggak akan kena zakat urudut tijarah, karena makanan apa yang kue-kue matang yang basah ya, yang bisa tahan sampai setahun. Tapi kalau makanan yang diawetkan kayak biskuit gitu, atau kayak makanan kemasan kayak mie instan ya kan, itu kan makanan kebangsaan tuh, seleraku ya sedunia. Nah itu kan dia awet tuh, Ustadz Wildan pasti tahu tuh, kalau kan suka ngerebus mie ya, itu berapa lama mie itu bisa disimpan dalam bentuk masih mentah ya, berapa lama kira-kira? Ya lihat aja tanggal expire-nya gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu kalau nyetoknya sampai setahun itu kena zakat gitu. Baik. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh tuliskannya lewat chat Zoom atau juga raise hand. Sudah ada Pak Bobi Gunara nih. Ya, silakan Pak Bobi. Silakan Prof. Tapi saya minta untuk baca matannya dulu. Saya siapkan matannya. Silakan Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Ya. Saya baca Pak ya. Nah, silakan. Wa amma urudud tijarati fatajibu zakatu fiha bisyara ital madhkurati fil asmani. Wa amma adapun dan urudu menimbun ya, timbunan. Tijarah barang dagangan, fatajibu maka diwajibkan az-zakatu zakat fiha atasnya bisyaro itu bersyarat ya, dengan syarat-syarat al-madhkuroh disebutkan fi pada asmani, emas perak. Asmani itu memang artinya emas perak Ustaz atau bagaimana Ustaz? Ya kita susah agak menerjemahkannya, tapi yang dimaksud adalah emas dan perak gitu. Oh, oke. Saman itu kan artinya harga. Harga itu maksudnya alat tukar. Alat tukar di zaman Nabi maksudnya emas dan perak begitu. Ini pertanyaan nih Ustaz, terkait dengan barang dagangan itu Ustaz, kalau kan istilahnya sekarang ini Ustaz, kalau seperti properti itu kan juga apa istilahnya tuh, ya bisa juga kan itu diperdagangkan Ustaz, misalkan seperti real estate segala macam. Dan masalahnya kan
ada memang orang yang berhutang ke bank, artinya bank itu membayar kontan, itu kan bisa nanti istilahnya dalam tanda kutip bisa dizakatkan. Tapi ada juga kan yang sifatnya itu personal, dia istilahnya melunasi itu dalam beberapa waktu gitu. Jadi tidak tidak apa istilahnya tidak dilunasi dalam waktu mungkin bisa dikatakan kurang dari 3 bulan gitu ya. Jadi butuh waktu lama. Nah itu kalau seperti itu tuh bagaimana Ustaz? Jadi istilahnya kita apa istilahnya punya barang dagangan, tapi sebenarnya uangnya itu istilahnya bukan apa istilahnya belum ada di kita gitu. Jadi masih berupa cicilan. Nah, kalau seperti itu gimana Ustaz? Ini maksudnya kita sebagai yang menjualnya ya, Ya maksudnya penjualnya Ustaz. bisnis Rumah properti gitu kan. properti. Baik. Jadi begini, memang nanti yang menjadi tolok ukur apakah kita kena zakat atau tidak, status barangnya itu punya siapa. Misalnya kan ada orang kalau jual beli biasanya kan tunai, barang dapat, uang dikasih gitu kan, tunai. Nah, ada juga kan jual beli yang tidak tunai. Tidak tunai itu bisa tidak tunai uangnya, tapi barangnya langsung, atau bisa juga kebalikannya. Yang tunai itu tadi kan yang tunai itu barangnya, uangnya belakangan, atau bisa jadi uangnya duluan, tapi barangnya belakangan, gitu kan. Nah, yang tidak boleh adalah jual beli barangnya tidak tunai, uangnya juga tidak tunai. Nah, itu nggak boleh dikatakan sebagai jual beli. Nah, tetapi begini, berdasarkan dari akad, kalau orang jual beli dengan cara tidak tunai, artinya barangnya udah langsung jadi milik, tapi dia masih punya tanggungan untuk mencicil misalnya begitu, maka status kepemilikan barang itu sudah sah. Sudah sah dalam arti sudah jadi milik si pembeli. Walaupun si pembeli belum menunaikan seluruh kewajibannya membayar uangnya. Kira-kira kalau kita kasih perbandingan tuh kayak orang nikah tapi nyicil. Pernikahannya itu kena mahar lumayan besar. Maharnya mungkin 100 juta, tapi dia cuman bisa bayar sebulan 10 juta. Berarti dalam waktu 10 bulan baru bisa lunas gitu kan. Nah, nggak apa-apa, nikahnya sudah sah, sudah boleh jima, sudah punya anak, silahkan gitu. Tapi dia masih punya tanggungan untuk bayar nafkah atau bukan nafkah ya, mahar tadi itu selama 10 bulan. Dalam arti dia harus bayar 100 juta. Jadi tunai apa tidak tunai uangnya itu bukan ukuran. Ukurannya adalah sudah sah belum jual belinya. Nah, begitu. Kalau sudah sah ya berarti sudah jadi milik. Nah, kalau sudah jadi milik berarti kena zakat gitu kira-kira. Jadi kena zakat itu berdasarkan sudah jadi milik atau belum. Kalau sudah jadi milik ya berarti sudah kita kayak gini. Kayak kita beli motor ya kan, beli motor cicilan ya. Saya tanya, ketika kita belum lunas bayar cicilan motor karena kan 3 tahun, itu pajaknya yang bayar siapa? Apakah dealernya, apakah kita? Kita biasanya Ustaz. Kita. Kenapa kok kita? Kan saya belum lunas. Artinya kan saya belum memiliki motor itu secara sepenuhnya. Oh sudah, Anda sudah memiliki secara sepenuhnya. Walaupun Anda belum lunas bayarnya, tapi secara kepemilikan sudah 100% milik kita. Gitu. Nah, cuman saya nggak tahu kalau dalam sistem BPKB itu masih nama dealer apa namanya gimana, wallahu alam lah ya. Tapi yang jelas secara status kepemilikan yang kena pajak tuh kita. Walaupun kita baru DP doang. Ya kan baru DP motor misalnya 15 juta, DP 5 juta. Kan baru 5 juta. Yang 10 jutanya kan belum kita bayar. Nah, tetapi secara status motor itu sudah punya kita. Begitu udah setahun kita wajib kena bayar pajaknya. Kita nggak bisa protes sama kantor pajak bilang, Pak, saya baru bayar DP doang loh. Artinya kan saya belum pemilik. Yang pemilik kan berarti yang dagang gitu. Yang bayar dagang yang dagang dong, jangan saya gitu. Kan nggak bisa begitu. Sama persis. Jadi kalau jual beli rumah apa tadi itu apa namanya? Apa sih tadi itu istilahnya jual beli rumah itu? Nah, itu begitu juga. Jadi kita lihat dari perjanjiannya. Ini sudah dianggap jadi milik atau belum gitu ya. Ada suara azan ya? Nah, Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih Pak Bobi. Ditahan dulu jika masih ada pertanyaan atau tanggapan. Kita akan lanjutkan setelah kita mendengarkan dan menyimak suara adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, Bapak Ibu jamaah, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di pertanyaan Pak Bobi Gunara yang sudah dijawab juga oleh Ustadz Ahmad Sarawat. Kalau saya boleh ringkaskan bahwa tadi itu termasuk piutang itu juga sudah termasuk barang atau harta yang kita miliki. Jadi sudah termasuk milkut tam ya, asalkan dia mudah untuk dicairkan. Begitu Ustadz ya. Oh, nampaknya Ustadz masih belum berada di tempat. Ya, silakan kita mulai lagi. Nah, Ustadz. Ya, tadi Pak Bobi tadi udah kejawab ya, atau masih ada yang belum terjawab? Silakan jika ada Ya. tanggapan Pak Bobi. Ya, mungkin udah start. Jadi setahu saya memang kalau istilahnya seperti tadi kayak beli rumah ataupun apa namanya kayak DP motor gitu biasanya sih BPKB itu atau apa Masih atas nama dealernya ya? ya itu biasanya memang udah balik nama, mau dikasih nama kita, makanya kita yang bayar pajak. Sudah kasih nama kita ya? Nah, kecuali kalau misalkan rumah itu istilahnya seperti misalkan apa namanya sertifikatnya belum dibalik nama, ya berarti si penjualnya yang bayar pajak sih. Ya, tapi begini Pak Bobi, jadi kan kita lagi ngomongin tentang kewajiban bayar zakat atas barang yang kita punya. Nah, tetapi sekedar punya itu belum kena zakat, ya kan? Tapi kena zakatnya kalau kita milikinya dengan niat dari awal mau kita jual, gitu. Jadi kalau kita punya rumah, ya niatnya bukan mau dijual, niatnya ya buat investasi jangka panjang. Siapa tahu suatu ketika nanti harga tanah mahal, ya saya mau jual sih. Tapi kan siapa tahu gitu kan? Beda dengan istilahnya untuk dijual langsung.
istilahnya begini, ada nggak orang mau minjemin duit ke kita karena kita mau bisnis apa tadi properti. Pak, pinjem duitnya dong 2 miliar gitu kan. Saya mau bisnis properti nih gitu kan. Oke, ini saya pinjemin, terus keuntungannya kapan? Oh, kalau keuntungan mah kapan-kapan, Pak, gitu. Siapa tahu ntar 30 tahun lagi tanahnya laku. Nah, itu pasti nggak ada yang mau minjemin, gitu. Kenapa? Itu mah bukan bisnis namanya itu, ya kan? Bedakan antara bisnis dalam arti apa namanya? Kita beli, kita jual, gitu kan? Dengan kita beli dan kita diemin, gitu. Nggak ada orang mau investasi, memodali sesuatu yang begitu udah dimiliki terus didiemin. Didiemin itu sampai 20 tahun, 30 tahun, siapa tahu nanti barangnya laku. Nah, jadi istilahnya semacam kayak buat investasi jangka panjang. Nah, itu tidak ada istilah bisnis tapi investasi jangka panjang, kecuali mungkin ya zaman sekarang ada startup gitu-gitu ya yang pakai sistem burning the money ya. Memang logikanya udah nggak nyambung lah. Tapi logikanya adalah setiap orang kalau bilang mau bisnis berarti orang lain pasti mau membiayai atau ikut invest di situ dengan berpikir ROI-nya ya rest of investment-nya itu pasti kepikir gitu, pasti kejangkau setahun, 2 tahun, 3 tahun gitulah pasti nggak paling nggak ya kan gitu ya. Mungkin kalau sebulan enggak, tapi kalau 3 tahun mungkin iya kepikir gitu. Tapi kalau kapan saya balik dananya ini kalau saya invest? Oh kapan-kapan Pak, nanti 50 tahun lagi ya nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi ketika kita beli rumah, ya kan, apakah kena zakat? Enggak. Tapi kalau kita jual beli rumah, properti, untuk kita beli, untuk kita jual, untuk kita beli, untuk kita jual, memang begitu urusnya. Nah, itu kena zakat selama nilainya memenuhi nisab dan dimilikinya selama setahun. Gitu kira-kira. Jadi gini, Ustaz, mungkin kalau saya maksudnya punya wayangan gini, artinya gini, kalau misalkan saya punya barang gitu ya, jadi saya misalkan niatkan untuk dijual gitu ya, istilahnya itu kan sepengertian saya tadi yang Ustadz bilang itu bahwa ketika kita sudah miliki selama setahun, mau istilahnya kita menghitung bahwa ini zakat perdagangan itu ketika mulai kita niatkan, misalkan hari ini, kemudian barang dagangan itu istilahnya sudah kita miliki selama setahun dari niat kita mau menjualnya gitu, Ustadz. Iya, dari sejak kita memilikinya, sejak kita beli. Oke, jadi kalau istilahnya kalau bukan terhitung misalkan dari niatnya gitu kita mau menjual. Ntar dulu, niatnya tuh barangnya udah dibeli belum? Enggak, barang itu sudah ada misalkan. Oh, sudah punya. Sudah punya. Oh, sudah punya. Jadi ya, oh maksudnya gini, jadi udah punya duluan, terus baru niat pengen jual gitu ya di tengah jalan gitu ya. Itu enggak termasuk. Yang termasuk tuh emang dari awal niatnya saya beli untuk saya jual. Bukan saya punya rumah, udah lama sih ini punya rumahnya udah 15 tahun gitu. Saya pengen jual apakah sejak niat pengen jual sampai ke jual itu jadi barang dagangan? Itu bukan. Ya, barang dagangan itu adalah ya istilahnya ibaratnya begini deh, Pak Bobi bisnis lalu ngajak saya, Pak Ustadz ini ada bisnis bagus nih, mau invest nggak? Apa? Saya mau jual beli tanah. Oh oke, saya invest deh gitu kan. Nah begitu saya invest, Pak Bobi cuma beli apa segala itu. Jadi dari situ bukan saya mau bisnis tanah nih, saya udah punya sih tanahnya. Terus ya tapi pinjam duit aja gitu. Nah itu bukan investasi gitu kan. Artinya itu bukan bisnis gitu karena sudah dimiliki tanahnya duluan. Yang dikatakan investasi atau bisnis itu adalah dari awal nggak punya barang, lalu beli barangnya, lalu kemudian dimiliki selama setahun, lalu kemudian terjual, gitu kan. Nah, ngitungnya bukan dari untungnya, tapi ngitungnya dari berapa nilai aset yang kita timbun selama setahun itu. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Ustadz. Jazakallah. Baik, itu menarik. Saya kira tadi belum disebutkan di penjelasan Ustadz begitu Ustadz, soal syarat barangnya itu, yaitu dimilikinya itu dengan akad muawadhah, salah satunya dengan jual beli, bukan karena dapat warisan atau dihibah dari orang atau wasiat begitu ya. Jadi memang dari awal tuh dapat barangnya itu dengan akad muawadhah atau komersil, kemudian sudah memang diniatkan untuk diperdagangkan begitu. Ya iyalah, karena kalau enggak Ustadz Wildan, saya ini punya rumah, saya punya tanah, saya punya mobil apa segala macam gitu kan. Itu kalau misalnya saja tiba-tiba ada orang bilang, wah Ustadz mobilnya saya bayarin dah gitu. Ya oke gitu kan. Apa tiba-tiba saya jadi kena zakat urudut tijarah? Enggak dong. Kan saya beli mobil itu di awal tidak niat untuk tijarah. Saya kan bukan apa itu namanya istilahnya tukang jual beli mobil tuh apa sih istilahnya tuh
eh, ya Showroom Ustaz atau apa Ustaz? Dealer mobil. dealer gitu. Saya bukan dealer, saya bukan pedagang, saya bukan kalau Makelar, Ustaz. makelar. Saya bukan makelar mobil gitu kan. Tapi ini mobil saya gitu dari dulu ya. Kalaupun tiba-tiba terbersit, aduh ini lagi musim pandemi nih nggak punya duit mau jual mobil gitu kan. Selama setahun pengen jual mobil belum laku-laku apa kena zakat? Ya enggak, ya enggak. Karena dari awal tidak masuk dalam rukunnya. Rukunnya kan istilahnya diniatkan beli barang itu untuk dijual dan ambil selisih. Begitu kira-kira, Ustaz Wildan. Nah, Ustaz, terima kasih penjelasannya. Masih ada pertanyaan lagi dari jamaah, silahkan. Oke. Kalau tidak, ini saya bacakan dari jamaah YouTube, Ustaz, tapi agak melenceng begitu sedikit. Assalamualaikum Ustadz. Tetangga saya ada yang ikut sebuah golongan atau kelompok Islam, tapi mereka ada yang namanya infak wajib sekian persen dari apa yang telah dimakan atau dibeli. Nah, mohon tanggapan Ustadz. Masalahnya saya juga dibujuk untuk ikut mereka. Ya, kalau jadi anggotanya ya wajib, tapi itu namanya bukan zakat, itu kewajiban anggota. Namanya juga anggota ya. Saya misalnya jadi anggota arisan gitu kan, arisan emak-emak di lingkungan saya ini ada nih. Itu kewajibannya tiap bulan nyetor 1 juta ikut arisan gitu. Itu apakah zakat? Ya bukan lah. Ya itu ya karena saya anggota arisan, wajiblah saya bayar arisan gitu kan. Ya kalau dikocok keluar nama saya keluar ya saya menang, kalau nggak keluar ya udah saya bayar aja, namanya juga anggota arisan. Nah kalau saya ogah tiap bulan bayar 1 juta, saya berhenti aja. Udah apa? Berhenti ngapain tiap bulan capek nih arisan gitu kan. Nah, jadi ikut kelompok apa dan sebagainya, ya konsekuensinya ya harus bayar sesuai ya. Ustadz Wildan juga kalau ikut misalnya fitness gitu ya di sebuah mall gitu misalnya di tempat fitness kan kena cas sebulan berapa gitu kan, ya harus bayar lah, gimana ya harus bayar gitu kan. Nah ikut anggota jamaah atau kelompok tertentu di situ ada kewajiban harus bayar, ya bayar. Tapi jangan bilang itu zakat, bukan gitu. Jangan ngarang, kan kadang-kadang kelompok-kelompok tertentu tuh buat apa ya, tepu-tepu gitu, suka ini zakat, ini Quran, ini hadis gitu. Padahal sebenarnya sih ngomong aja, ini bukan zakat, ini kewajiban dalam ikut kelompok kita. Anda mau jadi kelompok kita, Anda kena iuran sekian tiap bulan apa dan sebagainya. Itu kewajiban organisasi, Mas, bukan kewajiban agama. Kalau kewajiban agama nggak ada gitu-gituan. Nah, tapi kalau sampai dia apa istilahnya sampai hati membohongi anggotanya dengan pura-pura ini adalah kewajiban agama, ya sekarang begini aja, kalau emang ini kewajiban agama, saya mau bayarnya kepada fakir miskin, nggak kepada kelompok saya, boleh nggak? Pasti jawabannya nggak boleh, gitu. Pasti jawabannya nggak boleh. Ya harus ke sini, gitu. Nah, enggak, katanya kewajiban agama. Saya bayarnya langsung kepada fakir miskinnya aja. Saya udah punya koleksi orang fakir miskin banyak nih. Kalau emang saya dibilang setiap saya punya benda-benda ini semua, saya kena zakat sekian persen, oke saya keluarkan, tapi nggak kepada Anda, nggak pada atasan di kelompok itu. Saya mau kasih kepada tetangga saya aja, boleh nggak? Pasti jawabannya nggak boleh. Kenapa? Ya tujuannya memang bukan buat itu. Tujuan untuk fundraising dari anggotanya. Ujung-ujung paling skema Ponzi gitu biasanya sih. Oke. Baik, Ustaz. Masih pertanyaan dari YouTube. Ini bagus banget. 2 pertanyaan yang sangat terkait dengan zakat barang dagangan. Pertama, Ustadz, apakah barang dagangan yang kena zakat dagang ini harus jenis yang sama atau nanti digabung begitu? Oh, iya, ini gabungan bagus nih pertanyaannya memang. Apakah semuanya harus satu jenis ataukah beda-beda gitu ya? Saya melihat sih memang di dalam kitab ini kan belum dijelaskan. Cuma nanti kalau kita baca di Kifayatul Ahyar misalnya, atau kita baca dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, nanti akan diuraikan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal itu, gitu ya. Tapi biasanya secara umum itu tidak dibedakan antara barangnya jenisnya apa. Tapi ya maksudnya begini, misalnya dia toko gitu ya kan
sabun, apa itu kan macam-macam mereknya kan. Ada sampo, ada apa. Nah kalau harus satu merek dengan satu tipe, ya nggak sampai-sampai itu nisabnya gitu kan. Ya tapi paling tidak satu jenis tuh misalnya satu jenis yang didagangkan di satu warung atau satu toko gitu. Karena kan nanti ukuran mulai start awal nisabnya mungkin jadi bisa beda. Dia punya warung, dia punya bisnis apalagi yang lain, bisnis tanah gitu yang starting point untuk nisab-nisabnya itu bisa beda, iya. Tapi kalau dalam satu toko yang sama dengan item barang yang ribuan gitu tuh, ya dihitungnya jadi satu aja gitu. Jadi ada khilafiyahnya sedikit di situ. Kalau satu jenis apa ya istilahnya satu jenis bisnis gitu dengan bisnis yang lain yang berbeda, kan bisa jadi gini. Saya bisnisnya kalau yang ini sama Ustadz Wildan, kalau yang itu saya biasanya bareng sama Pak Bobi. Kalau yang lain lagi, itu kan bisa jadi itemnya beda-beda ya, apa namanya nama perusahaannya lah beda-beda gitu. Tapi kalau dalam satu perusahaan yang sama, satu toko yang sama, barangnya bisa dianggap satu gitu. Baik, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kemudian jika stoknya itu selalu keluar masuk atau fluktuatif naik turun gitu ya, tapi saat satu haul nanti itu ketika dihitung melebihi nisab, apa kena zakat Ustaz? Ya, karena yang dilihat sih bukan barang per ainnya gitu ya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Barang yang diperjualbelikan misalnya hewan, kuda deh gitu. Nah, kuda kan ada nama tuh, dikasih nama si Joni, si Esther, siapa gitu kan. Nah, terus kuda si Joni ini dibeli 2 bulan laku gitu. Kan belum kena nisab gitu harusnya kan. Nah, tapi menghitungnya bukan berdasarkan si Joninya itu dimiliki berapa lama, bukan, tapi nilai secara keseluruhan. Sehingga bisa jadi memang dia naik fluktuatif gitu ya. Tapi fluktuatifnya dan barangnya juga bisa jadi berganti-ganti gitu. Tapi begini, fluktuatifnya itu selama tidak pernah anjlok dari batas nisab gitu. Ya. Kalau sampai anjlok di bawah nisab, itu kan dibilang fluktuatif tuh. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i secara umum itu menggugurkan. Beda dengan mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi, mau anjlok, mau naik, mau turun, pokoknya ngitungnya setahun. Jadi kayak gendang. Di depan, di dalam kosong, terakhir ada kulitnya lagi gitu kan. Nah, jadi sementara kalau dalam mazhab Syafi'i nggak begitu. Dia harus berisi bulat. Sepanjang setahun itu tidak pernah turun dari nisab. Fluktuatif boleh, tapi selama tidak turun dari nisab. Gitu kira-kira. Baik, tadi itu terkait zakat perdagangan. Tapi saya barangkali mohon izin ada tambahan Ustaz. Ya, silakan. Terkait yang apa namanya nisab ini tadi, mohon maaf mungkin saya agak berbeda dengan Ustadz. Jadi kalau di zakat perdagangan itu memang berbeda dengan zakat emas dan perak. Dia tidak mensyaratkan selama 1 tahun itu harus selalu mencapai nisab, begitu kira-kira. Jadi kalau di emas dan perak itu begitu turun dari nisab dia reset, apa namanya hilang hitungan haulnya, begitu. Kalau di perdagangan memang dibolehkan adanya fluktuatif, yang penting nanti ketika di ujungnya itu atau di satu haul itu tepat dia sudah melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi? Mazhab Syafi'i juga bisa. Nah, bagus juga tuh kalau bisa dicarikan apa namanya kaulnya atau ibarahnya. Mungkin Ustadz Ridwan bisa ketemukan itu ibarahnya. Karena basically di dalam emas dan perak kan memang seperti tadi itu kan. Nah, ketika dikatakan bahwa zakat perniagaan atau tijarah itu kok jadi tidak sama gitu ya. Berarti kan harus ada semacam ilat kenapa jadi tidak sama, atau setidak-tidaknya ada ibarah yang menyebutkan hal itu. Nah, karena Ustadz Wildan yang mengatakan saya berbeda pendapat, ini pendapatnya Ustadz Wildan atau pendapatnya dari para ulama mazhab Syafi'i? Gitu loh pertanyaannya. Nah. Insya Allah nanti saya carikan ibaratnya. Ya, malam Kamis depan ya. Malam Kamis depan, insya Allah. Oke. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada terkait zakat harta perniagaan ini sudah kita selesaikan penjelasannya. Jadi ini baru di tahap awal ketentuan umum dari
Kitabuz Zakat ini Syekhul Mu'allif menyebutkan ada 5 yang wajib kena zakat, yaitu hewan ternak, kemudian emas dan perak, kemudian pertanian dan juga buah, dan yang kelima adalah urudut tijarah, gitu ya. Ini 5 sudah kita bahas semua. Kalau boleh saya simpulkan berarti soal haulnya, gitu ya, soal haul, soal keterikatan antara haul atau syarat haul ini, ada 3 zakat yang mensyaratkan harus dimiliki 1 tahun penuh atau secara haul disyaratkan, gitu, yaitu hewan ternak, kemudian emas dan perak, dan juga urudut tijarah. Nah, kalau pertanian dan buah-buahan ini tidak disyaratkan adanya haul. Nanti juga ada tambah satu lagi, yaitu zakat ma'din dan rikaz. Insya Allah akan sampai pembahasannya di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ini masih ada pertanyaan muncul nih, Ustaz Wildan, dari chat itu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dan istri adalah pendidik di sekolah swasta. Ya, sebagian besar gaji dan tunjangan kami didepositokan sehingga sampai kumpul 140 jutaan. Apakah kami wajib zakat? Ya, ini pertanyaan bagus banget ya. Yang pertama kaitannya dengan masalah tabungan ya, uang rupiah. Apakah kena zakat atau tidak? Yang kedua, ini masalah duitnya siapa? Duitnya siapa? Karena ini ternyata kan saya dan istri gitu kan. Sebagian besar gaji dan tunjangan kami, berarti milik berdua gitu ya. Nah, ini jadi jawabannya ada 2 poin. Yang pertama tentang apakah uang rupiah yang kita miliki sekarang itu bisa dikias dengan emas di masa Rasulullah gitu ya. Sebenarnya sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sebagian ulama kontemporer memang mengkias antara uang rupiah, uang kertas hari ini yang sebenarnya tidak punya nilai intrinsik, hanya nilai nominal saja, dianggap sama dengan emas dan perak yang punya nilai intrinsik gitu. Sebagian ulama mengatakan sama saja. Dr. Wahbah Zuhaili misalnya dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mengatakan bahwa Anda punya uang ya berarti Anda harus bayar zakat. Zakat apa? Ya zakat emas. Lah kan yang saya punya bukan emas, tapi uang. Ya sama aja, di zaman Nabi itu bentuknya memang emas, tapi kalau sekarang bentuknya adalah uang rupiah gitu kan. Tapi kalau Dr. Syekh Ali Jum'ah misalnya, Mufti Diyar Masriyah di waktu yang lalu, beliau nampaknya kurang sepakat. Karena beliau mengatakan bahwa zakat emas itu adalah zakat yang sifatnya ta'abudi. Kalau emas ya bayar, kalau bukan emas ya enggak gitu. Emas dan perak ya. Karena di zaman Nabi itu ada juga alat tukar yang bukan emas dan perak. Misalnya fulus. Fulus itu kan logam mulia sih, tapi kurang bernilai kalau dibandingkan emas dan perak. Dia mungkin perunggu atau apa gitu ya. Nah, itu tidak pernah ada riwayat bahwa orang yang punya fulus gitu kena kewajiban untuk membayar zakat. Kenapa? Karena memang bukan emas dan perak, walaupun itu alat tukar juga yang punya nilai. Nah, jadi ada 2 pendapat. Antara yang mewajibkan zakat uang rupiah, uang kertas yang kita kenal sekarang, dengan mereka yang tidak mewajibkan. Itu jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua, ini yang uniknya adalah ternyata 140 juta itu duit berdua ya. Nah, kita pakai asumsi 50-50 nih ya. Berarti kan masing-masingnya tuh berapa Ustaz Wildan? Kalau 140 juta berdua kan berarti 70 juta ya. 70. Kalau memang benar-benar 50-50 nilainya gitu ya, atau disepakati lah 50-50 deh gitu misalnya. Nah berarti 70 juta itu apakah sudah terpenuhi nisabnya emas? Kalau pakai angka yang tadi Ustaz Wildan tulis, 1 gramnya 1 juta, berarti kan 85 gram itu kan 85 juta. Sedangkan uang masing-masing sahamnya itu cuma 70 juta. Berarti dua-duanya kan nggak kena zakat. Gitu kan. Kecuali kalau disepakati begini, suami istri, kata suami, kan banyakan saya duitnya. Gini deh, dari 140 juta tuh yang 100 juta punya saya, yang punya istri cuma 40 juta gitu ya. Nah itu apakah kena zakat? Anggaplah kita pakai pendapat yang mewajibkan zakat uang, berarti suaminya itu kena dari berapa? Dia punya 100 juta. Oke, yang 100 jutanya yang kena, yang 40 jutanya malah nggak kena. Gitu kira-kira. Cara logika berpikirnya tuh gitu kira-kira. Baik, Oke.
Sudah tidak ada pertanyaan lagi di chat Baik. maupun di partisipan Zoom kita, maka kita bisa lanjutkan di pembahasan berikutnya. Oke. Tadi kita sampai di poin F, yaitu syarat wajibnya zakat barang dagangan. Insya Allah kita akan masuk di poin G, soal nisab unta. Nisab unta berarti kita kembali ke zakatul mawashi atau zakat hewan ternak. Begitu. Saya akan baca Ustaz, bismillah. Faslun, pasal baru, wa awwalu nisabil ibili khamsun. Ini karena geser, nanti di bawah-bawah geser, jadi saya langsung terjemahkan. Dan awal nisab unta adalah 5 ekor. Wa fiha syatun, dan atas 5 ekor itu dikeluarkan 1 kambing. Wa fi asyrin syatani, dan pada 10 ekor unta dikeluarkan 2 kambing. Wa fi khamsa asyrata thalathu syiyahin, dan pada 15 ekor unta dikeluarkan 3 ekor kambing. Wa fi isyrina arba'u syiyahin, pada 20 unta dikeluarkan 4 kambing. Wa fi khamsin wa isyrina bintu makhadin, dan pada 25 ekor unta dikeluarkan bintu makhad. Nah, nanti apa bintu makhad? Kita tanya Ustadz nih. Wa fi sittin wa thalathina bintu labunin. Atas 36 ekor unta dikeluarkan zakatnya berupa bintu labun. Ada bintu makhad, ada bintu labun. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqah. Ya, pada 46 ekor unta, ya, zakatnya adalah hiqqah. Ini saya minta Ustadz Solihin biar gambarnya Ustadz Wildan hilang dulu sebentar, biar kebaca semua nih menghalangi. Nah, gitu, oke. Wa fi ihda sittina jad'ah, ya, pada 61 ekor unta dikeluarkan 1 jad'ah. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin, dan atas 76 ekor unta dikeluarkan 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani, dan atas 91 ekor unta dikeluarkan 2 hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina talathu banati labunin, dan atas berapa nih? 121 ekor unta dikeluarkan 3 bintu labun. Tsumma fi kulli arba'ina bintu labunin, dan pada setiap penambahan 40 lagi dikeluarkan bintu labun. Wa fi kulli khamsin hiqqah, ya, atas penambahan 50 dikeluarkan 1 hiqqah. Ya, ini geser-geser ya Ustadz Wildan. Nah, Ustaz, makanya saya langsung terjemahkan. Baik. Secara makna. Jadi kita masuk kepada nisabnya unta, yang mana nisabnya ini memang sifatnya ta'abudi, ya. Ta'abudi itu artinya udah dari sononya begitu aturannya, dan tidak ada semacam keselarasan gitu. Kalau kita lihat secara angkanya, nilainya tuh kok nggak apa ya, tidak berurutan gitu istilahnya, ya. Tidak terjadi semacam apa namanya eskalasi yang logis gitu. Itu nggak logis gitu. Angka-angkanya tuh angka-angka yang kayak ngacak gitu, ya, ngacak gitu angkanya. Nah, jadi ya itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya ibadah mahdhah saja gitu ya. Kayak kenapa sih zuhur asar 4 rakaat, maghrib jadi 3, terus isya 4 rakaat, terus subuh jadi 2 gitu kan. Kenapa qobliyah ba'diyah itu yang mu'tamad itu zuhur, qobliyah, ba'diyah gitu. Tapi kalau asar kok nggak ada ya ba'diyahnya. Kenapa gitu kan? Nah, itu kan kita nggak bisa nggak bisa merekayasa. Kenapa gitu? Nggak ada alasannya, karena itu sifatnya memang ibadah mahdhah, ibadah yang bahasa gampangnya emang udah begitu dari sononya, nggak bisa dijelasin kenapa-kenapanya gitu ya. Nah, jadi itu prinsip dasarnya dalam zakat ternak itu unta gitu. Nah, ini penjelasannya. Seorang yang memiliki unta tidak wajib mengeluarkan zakat selama jumlahnya belum mencapai batas minimal, dan batas minimal seorang memiliki unta agar terkena kewajiban zakat itu adalah 5 ekor. Sebagaimana hadis berikut, wa man lam yakun ma'ahu illa arba'um minal ibil
Falaisa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Siapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya 4 ekor saja, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat gitu ya, illa ayyasha'a rabbuha. Ini poin yang pertama. Berarti batas nisabnya adalah 5 ekor gitu ya Ustadz Wildan ya. Oke, nah yang kedua, atau dalam hadis yang lain, wa fi kulli khamsin syatun. Pada 5 ekor unta itu zakatnya adalah seekor unta kambing betina, syat gitu ya. Yang nomor 2, hadis ini dipahami bahwa tiap kelipatan 5 ekor dari tiap unta itu berarti zakatnya bertambah seekor lagi yang berupa kambing betina, syatun. Ini agak bikin pusing Ustaz Wildan. Karena kita nggak pernah membedakan antara kambing itu laki atau perempuan, ya. mau dia betina, mau dia bandot gitu, kita nggak terlalu peduli gitu. Tapi kalau orang Arab di masa Rasulullah, mereka dengan sangat sadar sekali bisa membedakan ini kambing laki, ini kambing betina gitu. Ini kambing umur sekian, ini kambing umur sekian gitu. Yang buat kita satu aja, kambing, dah gitu doang gitu ya. Nah, ini makanya ketika kita baca kitab zakat, khususnya zakat hewan, kita jadi belajar tentang itu, apa namanya, flora dan fauna. Belajar ilmu fauna lagi. Ada istilah bintu labun lah gitu kan, ada istilah jazaah lah gitu kan, sesuatu yang buat kita tuh kita nggak paham ya, karena emang nggak ada di negeri kita atau orang tidak terbiasa kayak gitu kan. Nah bahkan juga saya kira orang Saudi sekarang yang modern ya, zaman sekarang itu juga nggak bisa bedain kok yang namanya syah atau bintu labun atau bintu makhod gitu, istilah-istilah itu bukan kehidupan kita gitu loh, itu kehidupan orang zaman dulu yang sangat akrab dengan si untanya, si kambingnya gitu. Kalau kita sekarang nggak bisa bedain gitu masalahnya. Itu ya kasusnya begitu. Jadi zakat ini jadi agak ribet gitu karena yang kita punya juga sekarang bahkan orang Saudi sendiri juga nggak pada punya onta hari ini. Jadi kalau kita baca nih kitab, kita jadi boring sendiri, jadi bingung sendiri. Ya masalahnya gini, gunanya apa nih kita belajar begini? Kan kita nggak punya ontak juga, gitu Ustaz Wildan. Tapi ya karena kita mururan kiroman terhadap mu'alif dan memang ini adalah warisan yang kita dapat, ya kita baca aja. Walaupun saya tanya dosen saya yang orang Saudi ketika menjelaskan masalah ini dulu waktu kita ditakmili, kan kita belajar Kifairul Akhyar ya. Saya tanya, ya Ustadz, anta Saudi, anta Arabi, anta ta'ishu fi bi'ah Arabiyah. Hal indaka ibil? Saya tanya gitu kan. Ibil? Dia bilang, "Naam, hal indaka ibil?" "La ya akhi, ada qadim," gitu. Zaman sekarang siapa yang punya onta di antara kita? Nggak ada gitu. Nah, jadi antum nggak kenal onta apa? Ya, saya kemana-mana naik GMC, udah nggak naik onta lagi, gitu kan. Terus tapi suka makan onta. Oh, kalau makan iya, ya kan restoran mereka suka menyediakan kambing, suka menyediakan onta, iya onta. Tapi kita nggak yang model kemana-mana naik onta, terus punya peternakan onta gitu, enggak, ya kan? Itu adanya di zaman dulu aja. Zaman sekarang sudah nggak ada orang Saudi yang punya onta dalam arti dia punya di rumah dipelihara gitu tuh enggak, kecuali konglomerat gitu kan yang punya peternakan besar, nah itu punya gitu. Ya sama, kita di Indonesia juga gitu kan. Orang Jakarta coba punya kambing nggak punya gitu kan, nggak punya ya. Kambing ada di kampung-kampung gitu, kalau di Jakarta siapa yang punya kambing? Nah kalau pas mau Idul Adha baru tuh kambing datang ke kota, ya kan, kambing turun ke kota dibeli, disembeli gitu kan. Tapi kalau kesehariannya ya kita sudah nggak hidup dengan peternakan gitu, jadi nggak kenal juga dengan istilah-istilah yang syah atau tadi bintu labun, bintu makhot dan sebagainya, itu nggak paham juga gitu ya kan. Nah, makanya ini adalah bab yang sebenarnya sudah rada-rada dalam tanda petik ya, rada-rada kadaluarsa sih sebenarnya ini. Tapi ya untuk memuliakan dan melestarikan ilmu-ilmu warisan para ulama, dan karena ini memang juga dalam hadis ada disebutkan begitu, maka ya kita baca saja ya untuk kita nanti kita terjemahkan. Nah, jadi sederhananya Ustadz Wildan, saya buatkan tabel aja. Nah, coba di scroll tabelnya, gitulah tuh yang gampangnya. Kalau orang modern zaman sekarang memahaminya gitu aja. Coba lihat, ontak nih ya, dari 0 sampai 4 tidak ada zakatnya. Kalau punya 5 sampai 9, itu zakatnya 1 ekor kambing betina, syah tadi itu, ya kan.
Kalau 10 sampai 14 ekor itu kambing betinanya 2 gitu. Kalau 15 sampai 19 kambing betinanya 3. Kalau 20 sampai 25 kambing betinanya 4 gitu. Maksudnya itu yang buat bayar zakatnya gitu kan. Sampai ketemu angka 25 terus aturannya berubah. Aturannya berubah. Fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadin unsa fa illam takun fabnu labunin zakar. Scroll coba. Nah, jadi dari penggalan hadis ini bisa kita pahami bahwa bila unta sudah mencapai jumlah 25 sampai ke 35, maka bentuk hewan zakatnya sudah bukan kambing betina lagi, tapi berubah menjadi unta juga. Jadi 1 sampai 5 sampai 25 syah, ya syah itu kambing betina, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Begitu angkanya masuk angka 25, nah yang dizakatin maksudnya yang dikeluarkan sebagai zakat itu sudah bukan kambing, tapi sesama unta, ya, yang disebut dengan istilahnya bintu makhad. Nah, bintu makhad itu apa? Itu orang Arab Saudi sekarang juga nggak paham sih sebenarnya, kecuali yang belajar kitab Turos, baru nanti di situ dijelasin. Hewan ini adalah unta betina yang usianya sudah genap 1 tahun masuk tahun kedua. Bila tidak ada bisa diganti dengan unta lain yang disebut dengan ibnu labun, yaitu unta jantan yang usianya sudah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Wah, ini kan jadi rada-rada ribet ini, maksudnya gimana ya? Nah, fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin unsa, fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqah turuqahu al-jamal. Nah, bila jumlah unta itu sudah berada pada range antara 36 sampai 45 ekor, maka bentuk zakatnya adalah unta yang disebut dengan istilah bintu labun, yaitu unta betina yang usianya sudah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Scroll. Nah, menarik sekali bahwa pada penggalan hadis ini ada sedikit anomali. Bila jumlah unta itu sudah berada pada range 46 hingga 60 ekor, bukan 55 ekor, maka bentuk zakatnya adalah unta yang disebut dengan istilah hiqqah. Apa itu hiqqah? Unta betina yang usianya sudah genap 3 tahun masuk tahun keempat. Sebegitu pentingnya lah usia unta itu ya. Kalau buat kita kan terserah lu mau umur berapa, pokoknya lu namanya unta kan gitu doang buat kita kan. Tapi buat orang Arab di masa Nabi itu usianya unta itu diulang tahunin gitu istilahnya. Ini unta udah 2 tahun nih. Ini udah 3 tahun. Itu sangat detail gitu mereka ya kan. Nah, bedanya unta betina ini dengan unta-unta betina lain adalah bahwa pada usia 3 tahun masuk tahun keempat, unta betina sudah siap dibuahi oleh unta jantan. Oh, udah siap untuk hamil gitu istilahnya. Udah masuk usia nikah. Nah, coba scroll lagi ke bawah gitu ya. Nanti begitu angkanya 61 sampai 75 ekor gitu, udah lain lagi. Dari 30 sampai 45 ekor. Nah, ini akhirnya saya buat seperti ini ya. Kalau dari berapa tuh? Dari 5 sampai 9 1 ekor syah, dari 10 14 2 ekor, 15 19 3 ekor gitu sampai 61 sampai 75 ekor tuh masing-masing ada penjelasannya. Nah, ini dulu Ustaz Wildan ketika saya masih kuliah takmili, ini saya bikin tabelnya kayak gini. Biar sekali saya lihat, saya ingat gitu. Karena nanti soalnya begini, sebutkan zakat untuk orang yang punya onta 22 ekor. Coba Ustaz Wildan, 22 ekor tuh berapa ya zakatnya? Nah, saya bikin tabel begini. Tabel ini saya apalin gitu kan. Jadi 22. Oh, di sini. Oh, berarti 22 tuh ada di range antara 20 24 berarti 4 ekor syah. Ah, arba'atu syah gitu ya kan. Itu buat ngapalin. Nah, ini saya ingat dan kemudian saya tulis aja di dalam sini gitu untuk ngapalin. Karena pertanyaannya ngeselin gitu loh. Kan pertama kita nggak hidup sama onta. Terus ditanya zakatnya unta kalau 62 ekor berapa? Ya siapa yang inget gitu kan. Tapi saya bikin tabel aja. Akhirnya di kertas jawaban tabel ini saya tulis gitu. Ya Ustaz, lau turid antas al-baratan ukhra fanzur ila hadzal jadwal. Gitu saya bilang begitu. Ya Ustaz, kalau Anda mau nanya lagi yang lain tuh saya udah bikin itunya tabelnya gitu. Undur ya binafsika anta gitu. Cari sendiri jawabannya. Cari sendiri jawabannya. Saya udah buatkan tabelnya dan tabelnya saya hafalin gitu istilahnya. Cuman kalau ditanya mahia asyah gitu, nah itu agak susah tuh. Mahia bintu makhad, mahia bintu labun, mahiyal hiqqah, wa mahiyal jaza'ah.
saya susah ngapalinnya. Usia 2 tahun masuk 3 tahun, usia 3 tahun masuk 4 tahun. Iki opo sih gitu sebenarnya kan. Karena makanya akhirnya saya tanya, Ustadz, antum tuh ngajarin kayak gini-gini semua. Pertanyaan saya gini, antum punya ontak di rumah? Enggak sih. Lah, terus ngapain kita belajar beginian gitu? Mururan kiroman dia bilang. Ya mururan kiroman, tapi jangan keluar di soal dong. Keluar di soal masalahnya Ustadz Wildan. Itu kan namanya ngerjain gitu ya. Tapi ya begitulah dinamika kita belajar. Ya mau nggak mau ya ini warisan, ini hadis Nabi, ini syariat Islam gitu. Cuman sesuatu yang aneh asing buat kita. Kontaknya aja kagak ada di Indonesia gitu. Oke. Baik, Ustaz. Itu masih panjang gitu tabelnya. Ini tabelnya, ini tabel lengkapnya. Ini menarik Ustaz. Kalau kita misalnya buka kitab Fathul Qorib, salah satu syarahnya Matan Ghoyah wa Takrib ini yang banyak sekali dipakai di pesantren, Ibnu Qasim Al-Ghazi itu ketika mensyarah matan yang tadi itu, beliau hanya bilang begini, zahirun ghaniyun anisyarhi. Ini sudah sangat eksplisit, nggak perlu dijelasin lagi, sudah dari sononya hitungannya seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu sudah ada dikenal tabel begitu, ya Ibnu Qasim juga tinggal bikin tabelnya saja seperti yang karena orang Arab rata-rata ketika mendata kayak gitu Ustaz Wildan, mereka tidak punya istilah tabel. Jadi itu semua dihafal saja. Bayangkan coba surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 itu kan bicara tentang siapa ahli waris dan dapat berapa. Itu kan dituangkan dalam kalimat yang panjang. Satu halaman loh itu, ya kan? Gimana bunyinya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, itu kan panjang tuh. Itu kalau kita baca itu kita nggak paham. Kecuali setelah dibuat tabelnya, oh gitu ya grafiknya, gitu kan? Karena pendekatan kita di zaman sekarang dengan pendekatan orang-orang di masa lalu mungkin beda kali ya pendekatannya. Mereka akan hafal kalau dijadikan narasi yang tertulis, apa yang diucapkan gitu. Nah, kalau kita membacanya enggak, kita membaca itu membaca grafik gitu, membaca tabel, lebih kepada visual gitu daripada pendengaran. Tapi enggak tahu kalau antum Ustaz Wildan lebih mudah menghafal secara narasi kah atau lebih mudah menghafal secara tabel? Secara tabel juga Ustaz. Iya, kan secara tabel kan karena kita mungkin sejak awal dididiknya bukan dengan suruh mengingat-ingat narasi gitu kan, tapi ya membaca tabel kita biasanya. Makanya jam digital sama jam yang pakai jarum, gampangan mana ngelihatnya? Ya kan yang pakai jarum kan, karena kita melihat gambar dan kita bisa merangkum, ini sudah jam 8 kurang 10 menit. Dengan melihat sekilas aja langsung ketahuan. Tapi kalau tertulis digital gitu ya, 19.252. Ntar dulu, 19 tuh jam 7, 52 tuh jam, itu kan kita jadi mikirnya 2 kali. Tapi kalau ngelihat jam yang pakai jarum, makanya di rumah saya jam tuh nggak ada yang digital gitu, semua pakai jarum. Kenapa? Karena tuh dia grafik, diagram. Kita lebih cepat melihat sesuatu yang sifatnya gambar ketimbang yang sifatnya narasi. Nanti ada orang bikin begini Ustaz Wildan, jam dinding, tapi dia bukan pakai angka, tapi pakai huruf. Ya. Tulisannya gini, sekarang sudah jam 19:59 gitu. Waduh, kita bacanya lama. Gitu kan ya. Nah, tapi nggak tahu gimana, orang Arab itu biasanya memahaminya lewat narasi, bukan lewat diagram. Gitu. Itu yang bikin susah itu pelajaran. Yang ngitung-ngitung tuh di situ sebenarnya. Mereka tidak pakai diagram, mereka pakai narasi. Oke. Mirip dengan rambu lalu lintas begitu Ya. ya. Kalau dibikin tulisan kita sudah tulisan Kita berhenti dulu di jalan panjang tol. gitu. Iya, kita berhenti dulu karena dimulai dengan hamdalah kan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anda diperkenankan jalan dengan kecepatan 60 km per jam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain gitu ya? Kelamaan gitu, rambu lalu lintas kok itu sambutan apa khutbah apa gimana? Ya udah kan gambarnya 60 km. Oh, berarti itu batas maksimal 60 kan gitu aja sebenarnya kan. Dengan bahasa gambar sebenarnya lebih cepat gitu. Baik, itu sama seperti juga Bapak Ibu kalau misalnya ketemu dengan ayat-ayat waris dan susah untuk
memahaminya, nah itu bisa belajar di rumah fikih. Kalau ada pelatihan waris, kita sudah buatkan skema diagramnya untuk bagaimana mudah memahami Ya. warisan ini. Insya Allah kalau ada misalnya pelatihan waris lagi, Bapak Ibu bisa bergabung. Sebenarnya akan ada Ustadz Wildan, karena yang kemarin kita laksanakan itu pesertanya sudah lebih dari 100, lebih 6, dan 6 ini dia waiting list gitu. Jadi ya sudah nanya-nanya, ayo kapan kita mulai lagi? Ya sudah, yuk kita mulai lagi aja. Ini kan sudah waktu itu kemarin akhir bulan ya kalau nggak salah. Ya kalau emang mau kita adakan lagi aja pelatihan waris. Mungkin bisa sekalian promo ya Ustadz Wildan di sini ya. Sudah ada pesertanya 6, ya gitu. Oke. Baik. Kita cukupkan dulu KMK pada malam hari ini, berhenti di pembahasan nisab unta. Insya Allah di pertemuan berikutnya atau pekan depan kita lanjutkan di nisab sapi begitu, dan juga kambing, dan pembahasan selanjutnya kita cukupkan dulu di nisab unta ini. Pertanyaan terakhir saya baca dari chat dari Pak Agus Praminto. Assalamualaikum Ustadz. Istilah kambing zaman Rasulullah dan Nabi Ibrahim itu kalau di kita itu kambing gibas atau kambing domba. Bagaimana pandangan Ustadz kalau kurban itu lebih afdol kambing dibanding sapi? Secara ilmu fikih afdol termasuk kategori hukumnya apa ya? Oh, ini agak keluar sedikit dari bab zakat masuk ke bab kurban ya, tapi nggak apa-apa karena kita baru semingguan yang lalu lagi kurban ya. Jadi begini, para ulama punya dua pendekatan yang berbeda. Kalau mazhab Syafi'i itu pendekatan afdolnya adalah yang banyakkan dagingnya, gitu. Tapi kalau kayak mazhab Hambali yang lebih afdol yang lebih mirip kayak Rasulullah, gitu. Maka ketika ngomongin nyembelih mana lebih bagus, sapi atau kambing, nah, dalam riwayat tuh Rasulullah hampir tidak pernah nyembelih sapi atau unta. Buat beliau ya itu nyembelihnya kebanyakan kambing, gitu kan. Nah, tetapi kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i melihatnya bukan itu, karena begini, karena para sahabat adalah orang yang paling pingin kayak Rasulullah, paling pingin kayak Rasulullah. Tapi sama Rasulullah disuruh nyembelih unta, sapi, gitu kan. Jadi salah kalau dikatakan bahwa mau kayak Rasulullah berarti harus kambing. Itu enggak. Karena di zaman Nabi sendiri para sahabat dipersilahkan nyembelih unta apa segala macam gitu kan. Nah, sehingga mazhab Syafi'i lebih mengarahkan kepada mana yang lebih baik, maka yang lebih banyak manfaatnya. Nah, dibandingkan kambing, sapi itu jauh lebih banyak. Walaupun harga patungannya jatuhnya sama. Misalnya patungan sapi kenanya 3 juta misalnya. Terus duit 3 juta buat beli kambing, itu hasil dagingnya lebih banyak sapi. Sehingga dalam hal ini sapilah yang lebih diarahkan begitu. Jadi yang lebih banyak dagingnya, yang lebih banyak manfaatnya, itu yang lebih afdol, pendekatan mazhab Syafi'i. Kalau Hambali pendekatannya lebih kepada sunnah, gitu. Nabi kan kambing, ya kita kambing, gitu. Ini tapi ngomongin afdol ya, bukan masalah sah atau tidak sah, gitu. Nah, baik. Oh, ternyata saya agak terlewat, ada Pak Dedi yang sudah raise hand. Saya persilakan. Pak Dedi jadi penanya terakhir hari ini. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Sehat? Waalaikumsalam. Maaf ada sedikit Ustadz karena waktu juga. Kalau umpamanya kita balik lagi ke masalah zakat, mungkin pernah ditanyakan sama yang lain. Kalau di tabungan itu angkanya melebihi emas gitu ya. Katakanlah ada tabungan 100 juta yang tersimpan setahun lebih. Apakah itu zakatnya berulang tiap tahun, Ustadz? Syukuran, Ustadz. Itu aja pertanyaan saya. Ya betul. Jadi zakatnya uang, ini ngomongin yang bilang kalau uang itu kena zakat gitu ya, dianggap sama dengan emas. Itu kayak zakatnya kendaraan bermotor. Tiap tahun kena pajak. Nah, uang kita itu tiap tahun kena zakat. Jadi jangan dibilang begini, ini udah dizakatin. Oh iya, tahun lalu kan, tahun sekarang kan belum. Ya tahun sekarang keluarin lagi gitu. Terus kalau berkurang gimana? Ya terserah, mau berkurang bertambah, pokoknya selama masih di atas nisab, tetap kena zakat terus. Kecuali nanti dia turun, cebruk di bawahnya nisab, ya sudah berarti nggak kena zakat. Tapi selama uang kita jumlahnya setiap tahun tuh dihitung di atas nisab terus gitu ya, 100 juta, 90 juta gitu kan. Nah, misalnya tadi asumsinya misalnya 85 juta gitu kan. Selama di atas 85 juta itu tiap tahun kita kena zakat uang lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia turun di bawah nisab
berarti tidak kena zakat. Gitu kira-kira. Oke, Baik. ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih juga Pak Dedi pertanyaannya, dan itu jadi pertanyaan pamungkas kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih jazakumullahu khairan sudah menyaksikan tayangan ini, baik yang bergabung langsung menjadi partisipan di Zoom kita atau yang menyaksikannya lewat streaming di YouTube maupun di Facebook. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang atau pekan depan di Rabu malam Kamis. Kajian malam Kamis masih bersama Ustadz Sarwan. Kita membahas matan goyah wa takrib. Kita mulai dari nisab hewan sapi. Mari sama-sama kita tutup KMK malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok pagi kita masih ada kajian SFL Ustaz. tentang habis ya. Setelah SF setelah KMK malam hari ini kita langsung lanjut dengan SFL Sekolah Fikih Live dengan Ustadz Khairul Fazli dengan mata kuliah bahasa Arab, dan besok pagi pada subuh kita juga ketemu lagi SFL bersama Ustadz Sarwat dengan tema fikih kontemporer insyaallah. Saya Wildan Jauhari mewakili Ustadz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.